Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Berjumpa lagi dengan saya Ramadi Pambuti dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Dalam perkuliahan pada hari ini kita akan membahas apa itu terkait dengan penawaran. Jika pada perkuliahan sebelumnya kita membahas tentang demand atau permintaan yang didefinisikan bahwa permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan bergeser sudut pandang kita, kacamata kita ke sudut pandang sebagai konsumen, yaitu penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang tersedia, barang atau jasa yang tersedia, yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang kepada konsumen. Jadi barang yang tersedia ini, barang yang ada ini belum berarti bahwa barang tersebut adalah barang yang laku. Namun barang ini merupakan barang yang ditawarkan oleh produsen atau pedagang pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya seperti halnya permintaan, di dalam penawaran juga dikenal adanya hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu jika dalam permintaan ketika barangnya harganya naik, maka permintaannya turun. Jika barangnya harganya turun, permintaannya naik. Nah, ini kebalikannya. Penawaran kita sudut pandang atau kacamata kita ganti ke arah produsen atau pedagang. Apa yang dilakukan oleh pedagang ketika harga suatu barang dagangannya naik, otomatis pedagang tersebut memanfaatkan momentum ini untuk menjual barang yang sebanyak-banyaknya. Jadi hukum penawarannya adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan akan bertambah. Namun jika barang itu harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Karena apa? Karena ketika harga barang naik, ini momentum untuk pedagang mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Namun ketika harga barang ini turun, atau bahkan mungkin di bawah harga pokok atau harga perolehannya, maka jika pedagang itu menjual banyak, maka tentunya ruginya semakin banyak. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang tersebut atau harga komoditas tersebut. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa harga sangat menentukan dari jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga barangnya naik, maka pedagang berbondong-bondong menjual barangnya. Ketika harga barangnya turun, maka barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Terus
Faktor yang kedua adalah harga barang lain. Harga barang lain ini ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi misalkan seperti motor dan mobil. Ketika harga mobil turun, maka kalau kita sebagai pedagang motor, maka penjualan motor akan turun. Kenapa? Karena konsumen tentunya akan lari untuk membeli mobil. Itu barang substitusi. Jadi barang substitusi juga berpengaruh, harga barang substitusi juga berpengaruh terhadap penawaran suatu barang. Barang komplementer, misalkan motor dan BBM, kita sebagai penjual motor. Apa yang terjadi jika harga BBM turun? Harga BBM turun akan berdampak, tentunya akan berdampak pada kenaikan jumlah motor, kenaikan penjualan motor. Jadi ketika harga BBM turun, maka jumlah motor yang kita tawarkan akan bertambah. Ketika harga BBM turun, maka jumlah barang motor yang kita tawarkan akan meningkat. Namun tadi untuk barang substitusi, ketika harga mobil turun seperti sekarang karena adanya PPNBM 0% untuk mobil, maka ketika harga mobil turun, harganya turun, maka penawaran atas motor akan berkurang. Karena apa? Karena konsumen akan lari ke mobil. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Karena apa? Kos yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut tinggi. Namun jika kos atau biaya untuk memproduksi barang tersebut relatif kecil atau semakin murah, misalkan karena penggunaan teknologi, ini kaitannya dengan teknologi nanti, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Kemudian faktor selanjutnya adalah pajak dan subsidi. Ini kebalikan, saling berlawanan. Ketika misalkan kita adalah sebagai penjual mobil, produsen mobil, ketika sekarang ada momentum pengenaan PPNBM 0 rupiah, 0% untuk mobil, maka kita sebagai penjual mobil akan memanfaatkan momentum ini. Jadi ketika pajaknya berkurang atau subsidi, karena adanya subsidi misalkan, maka penawaran barang yang kita tawarkan akan bertambah. Namun jika pajaknya naik, maka jumlah barang yang kita tawarkan akan relatif berkurang. Karena apa? Karena tentunya nanti ada kaitannya dengan jika harga barang semakin mahal, tentunya daya beli konsumennya nanti akan berkurang. Terus teknologi. Dengan penerapan teknologi yang modern, yang canggih, tentunya akan berdampak pada proses produksi yang
semakin efisien, produksi massal. Jadi dengan adanya teknologi akan berpengaruh positif terhadap penawaran. Ketika sebuah pabrik menerapkan teknologi yang canggih, yang modern, maka output yang dihasilkan, waktu untuk memproduksi barang tersebut, atau proses produksinya akan semakin cepat, sehingga barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Namun jika sebuah perusahaan atau pabrik tetap tidak mau move on, tetap menggunakan teknologi konvensional, itu akan membuat penawarannya juga relatif sedikit. Faktor yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan, visi perusahaan. Nah, didirikannya perusahaan ini tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, mungkin penawarannya akan banyak. Terus kemudian jika visi perusahaan ini ingin menggusur perusahaan-perusahaan yang sudah ada, misalkan melakukan ekspansi, maka mungkin perusahaan tersebut akan menggunakan metode harga, menjatuhkan harga, menambah jumlah penawaran untuk mengalihkan loyalitas konsumen yang sudah ada pada barang yang lama. Jadi visi perusahaan juga berpengaruh terhadap penawaran. Nah, kemudian jika diformulasikan, maka QS, quantity of supply, sama dengan fungsi dari P, price, PY, PI, tax, T, dan V, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini kita akan belajar terkait dengan fungsi penawaran, kaitannya yang kaitannya dipengaruhi oleh variabel harga, sehingga diformulasikan persamaan atas fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, di mana QS itu quantity of supply, jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah menunjukkan kemiringan atau slope, dan P adalah price atau harga. Ini saya lupa. P sama dengan harga barang yang ditawarkan. Terus bagaimana cara membuat fungsi persamaan penawaran? Ini masih menggunakan rumus yang sama dengan permintaan. P dikurangi P1 harga awal dibagi P2 harga perubahan dikurangi P1 harga awal tadi. Sama dengan Q, jumlah barang yang ditawarkan dikurangi Q1 jumlah barang yang ditawarkan pada saat harga awal tadi, dibagi Q2 jumlah barang perubahan atau jumlah barang pada saat harga perubahan tadi dikurangi Q1 jumlah barang awal. Nah, untuk lebih memahami, kita akan mensimulasikan dengan contoh. Misalkan jika contohnya masih seperti produk kemarin, yaitu kita contohkan telur. Misalkan jika harga telur adalah 20.000, maka penawaran atas telur tersebut adalah
2 kilo. Namun jika harganya adalah 25.000, jumlah telur yang ditawarkan adalah 3 kilo. Jika telur itu naik lagi, harga telur itu naik lagi menjadi 30.000, maka jumlah telur yang ditawarkan adalah 4 kilo. Kita akan mencari fungsi persamaan fungsi dari QS menggunakan rumus yang tadi. P min P1 sama dengan P2 min, maaf saya ulangi, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, P dikurangi P1, P1-nya berapa? P1-nya adalah, kita ambil P1-nya adalah 20.000. Jadi P min 20.000 dibagi P2-nya adalah harga perubahannya selanjutnya adalah 25.000 dikurangi 20.000. 20.000-nya adalah P1. Ini. Sama dengan Q min Q1, Q1-nya adalah 2, ini dibagi Q2 min Q1. Q2-nya berapa? 3 kilo dikurangi Q1-nya 2 kilo ini. Sama dengan P min 20.000 dibagi 5.000. 5.000-nya adalah dari P2 min P1. Sama dengan Q min 2 dibagi 1. Satunya karena 3 dikurangi 2. Q2-nya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian yang ruas kiri dikalikan 1 yang berasal dari ini. Terus kemudian ruas kanan kita kalikan 5.000 yang berasal dari ini. Jadi P min 20.000 dikalikan 1. Bilang ya. Sama dengan 5.000 dikali 5.000 ini. 5.000 dikali Q min 2. Sama dengan P min 20.000. Sama saja hasilnya karena cuma dikalikan 1. P min 20.000 sama dengan 5.000 Q min 10.000. 10.000 karena min 2 kali 5.000. P sama dengan 5.000 Q plus 10.000. Jadi fungsi harga penawaran dari telur tersebut adalah 10.000 plus 5.000 Q. Ini cuma dibalik. 10.000-nya dari ini, 5.000-nya Q dipindah ke belakang. Jadi fungsi harga penawaran adalah 10.000 Q, 10.000 plus 5.000 Q. Kemudian kita merubahnya ke fungsi penawarannya, QS. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita kelompokkan menjadi 5.000 Q. 10.000-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi P dikurangi 10.000 sama dengan 5.000 Q. 5.000-nya kedua ruas ini kita bagi sama-sama, kita bagi 5.000. Jadi 5.000-nya ini hilang, Q. Yang ini kita bagi 5.000. Jadinya
0,02P min 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari 10.000 dibagi 5.000. 0,02-nya 0,002P-nya dari mana? Dari P dibagi 5.000. QS sama dengan min 2 dari sini. Kita cuma membaliknya. QS sama dengan min 2 plus 0,0002P. Gitu. Kita sudah menemukan fungsi dari penawaran. Kalau untuk penawaran di sini selalu positif. Karena apa? Karena hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan selalu positif. Sementara kalau di fungsi permintaan selalu negatif karena hubungan dari harga dan barang yang diminta selalu kebalikan, negatif. Kemudian kita gambarkan ke dalam kurva penawaran. Jadi seperti ini. Jika harganya 20.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 2. Kita cari titiknya. Jika harga barang 20.000 ini, maka barang yang ditawarkan hanya 2 unit ini. Kita bikin titik koordinat untuk harga 20.000, kuantitinya 2. Jika harga barang 25.000, kuantitinya barang yang ditawarkan adalah 3. 25.000, kuantitinya 3. Jika harga barang 30.000, kuantitinya adalah 4. Jika harga barangnya 30.000, kuantitinya 4. Terus kemudian dari titik-titik tersebut, titik koordinat tersebut, kita tarik garis. Nah, garis biru ini adalah yang disebut dengan kurva penawaran. Kurva penawaran dari apa? Dari fungsi QS sama dengan min 2 plus 0,0002P. Ini yang disebut kurva penawaran. QS sama dengan min 2 plus 0,0002P. Seperti halnya di kurva permintaan, pergerakan kurva penawaran ini dari titik ini ke titik ini disebabkan karena variabel harga. Jadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran hanya disebabkan karena variabel harga atau karena perubahan harga barang itu sendiri. Harga telurnya berubah dari 20.000 menjadi 25.000 menjadi 30.000, itu karena perubahan variabel harga, sehingga menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Ini bergerak dari sini ke sini, atau sebaliknya mungkin. Ini yang disebut pergerakan dari kurva penawaran yang
disebabkan dari perubahan variabel harga. Dalam kurva penawaran, P tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang pedagang menjual barangnya dengan harga 0. Kalau pedagang menjual barangnya dengan harga 0, itu sama saja dengan sedekah, bukan berdagang. Jadi dalam kondisi nyata di lapangan tidak mungkin seorang pedagang menjual dengan harga 0. Jadi kurva penawaran tidak mungkin P sama dengan 0. Selanjutnya kita akan belajar ke pergeseran dari kurva penawaran atau shifting. Pergeseran kurva penawaran yang akibat dari perubahan harga barang lain. Harga barang lain ini bisa barang substitusi atau komplementer. Kita belajar barang substitusi dulu. Misalkan jualan kita adalah motor, sedangkan barang substitusinya adalah mobil. Jika terjadi penurunan harga barang substitusi, jika terjadi penurunan harga mobil seperti yang saya contohkan tadi, karena di awal tahun 2021 ini ada insentif PPNBM 0%, maka terjadi penurunan harga barang mobil. Kalau kejadiannya seperti itu, maka kurva penawaran dari produk motor akan bergeser ke sebelah kiri. Karena apa? Karena sangat dimungkinkan terjadi peralihan konsumen yang semula akan membeli motor berpindah untuk membeli mobil, sehingga jumlah motor yang ditawarkan akan berkurang. Ini akibat dari penurunan harga barang substitusi. Yang dalam hal ini kita contohkan adalah mobil. Sementara jika harga mobil naik, kenaikan harga barang substitusi akan membuat penawaran dari motor akan meningkat. Karena apa? Karena daya beli konsumen dimungkinkan tidak ada yang tidak mungkin menjangkau atas kenaikan harga mobil tersebut dan larinya kemana? Yang nggak memiliki daya beli untuk membeli mobil, maka larinya mungkin akan ke motor sebagai substitusinya. Sehingga jika terjadi kenaikan harga barang substitusi, maka akan membuat penawaran dari produk kita akan bertambah, sehingga menggeser kurva ke sebelah kanan. Itu untuk barang substitusi. Jadi, untuk barang substitusi bisa disimpulkan bahwa bila jatuhnya harga suatu barang menyebabkan jatuhnya penawaran dari barang lain,
Ini untuk mengingat, maka kedua barang tersebut mempunyai hubungan substitusi. Jika jatuhnya harga barang mobil menyebabkan jatuhnya jumlah penawaran dari motor, maka motor dan mobil mempunyai hubungan substitusi. Yang selanjutnya adalah barang komplementer. Bagaimana pengaruhnya terhadap penawaran? Untuk barang komplementer, jika di sini kita contohkan adalah motor dan BBM. Jika terjadi kenaikan harga barang komplementer, jika terjadi kenaikan harga motor, harga BBM, maksud saya ulangi, jika terjadi kenaikan harga BBM, maka jumlah motor yang ditawarkan akan berkurang lebih sedikit. Karena apa? Karena otomatis nantinya konsumen akan pikir-pikir untuk membeli motor. Karena apa? Karena BBM-nya mahal, bensinnya mahal. Namun ketika harga bensin itu turun, penurunan harga barang komplementer akan membuat jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Jadi ketika harga barang komplementer turun atau harga bensin, dalam hal ini yang kita contohkan ini, harga bensin itu turun, akan menggeser kurva penawaran ke sebelah kanan, dari sini ke sini. Jika harga BBM murah, BBM turun, maka sangat dimungkinkan sekali jumlah motor akan jauh lebih laku, sehingga produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Jadi untuk barang komplementer, bagaimana kita menandainya? Maka barang komplementer bisa ditandai dengan bila jatuhnya harga suatu barang, bila turunnya harga BBM misalkan, menyebabkan meningkatnya penawaran barang, meningkatkan penawaran motor, maka kedua barang tersebut memiliki hubungan komplementer. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kurva penawaran kaitannya dengan perubahan biaya produksi dan penggunaan teknologi. Seperti yang tadi saya contohkan, jika sebuah perusahaan atau produsen menerapkan teknologi yang modern, teknologi yang canggih, maka waktu untuk memproduksi sangat cepat, lebih cepat, biaya mungkin lebih murah, sehingga menyebabkan jumlah barang yang bisa ditawarkan oleh produsen. Sehingga penggunaan teknologi yang modern, penggunaan teknologi yang canggih akan menyebabkan proses produksi jauh lebih efisien, waktu yang digunakan untuk proses produksi lebih singkat, dan
dimungkinkan biaya produksi yang digunakan lebih murah, sehingga akan menggeser kurva penawaran ke sebelah kanan. Karena apa? Karena barang yang ditawarkan akan jauh lebih banyak. Namun, jika produsen tetap menggunakan teknologi konvensional, teknologi lama, terus di mana teknologi lama, teknologi tersebut jauh membutuhkan waktu proses produksi yang lebih lama, tidak efisien, terus mungkin biaya untuk memproduksinya tinggi, maka dengan metode tersebut, penerapan sistem tersebut akan menggeser kurva penawaran ke sebelah kiri, akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian jika misalkan input produksi, proses produksi ini membutuhkan input, untuk menghasilkan output ini membutuhkan input. Inputnya apa? Input faktor produksi macam-macam, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada kewirausahaan, dan lain-lain. Jika input produksi bisa ditekan atau biaya produksinya turun karena inputnya, misalkan tadi biaya bahan bakunya lebih murah, atau produsen tersebut menggunakan tenaga kerja asing, tenaga kerja Tiongkok yang gajinya lebih rendah, maka dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga akan menggeser kurva penawaran ke sebelah kanan. Jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, karena biaya produksi, cost produksinya turun. Namun jika produsen atau sebuah pabrik atau perusahaan memperoleh input produksi yang mahal karena misalkan kenaikan bahan baku, terus misalkan karena adanya kenaikan upah yang menyebabkan biaya produksi naik, bisa menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Karena apa? Karena modal perusahaan untuk memproduksi barang yang lebih banyak terbatas. Karena kos produksinya tinggi, jadi perusahaan hanya bisa memproduksi barang sekian. Karena biaya bahan bakunya tiba-tiba naik tajam, maka perusahaan hanya mampu memproduksi sekian. Bisa disebabkan karena faktor permodalan, bisa juga disebabkan karena faktor kalau perusahaan memproduksi banyak, maka ruginya semakin banyak. Otomatis jika biaya produksi naik, maka jumlah barang yang ditawarkan relatif akan berkurang. Terus bagaimana pengaruhnya adanya pajak dan substitusi? Jika
yang terjadi saat ini adalah jika pajak ada insentif pajak atau pajak turun, atau bisa juga karena adanya subsidi bertambah jika sebuah perusahaan mendapatkan insentif pajak atau pajaknya turun atau mendapatkan subsidi, maka bisa meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kanan dari sini ke sini. Namun, jika ada kenaikan pajak, kenaikan tarif pajak, misalkan yang semula PPNBM-nya sekian persen dinaikkan karena pemerintah dalam kondisi defisit, pajaknya naik, atau mungkin juga subsidinya dicabut, atau penurunan subsidi, persentase subsidinya dikurangi, maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Misalkan motor ini tiba-tiba dikenai PPNBM 50%. Otomatis dengan kenaikan pajak yang begitu tinggi, otomatis harga jual motor yang semula adalah X, kemudian akan ditambahi oleh pajak tersebut. Tidak mungkin produsen akan menanggung pajak yang dibebankan. Otomatis produsen akan mengalihkan atas kenaikan pajak ini kepada konsumen. Pajak ini nanti larinya akan dibebankan kepada konsumen, sehingga harga jual atas produk tersebut akan naik. Oleh karena itu, akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dari penawaran. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, pasar-pasar terkait dengan penawaran pasar dalam kondisi pandemi ini bisa kita amati kondisi pasar jauh lebih sepi, tampak lebih sepi daripada kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita dengan cara yang aman menghidupkan ekonomi kerakyatan ini. Melalui apa? Melalui membeli produk-produk dari tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga di sekitar kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa salah satu bentuk sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah dengan tidak menawar barang dagangan tersebut. Padahal sangat mungkin
bisa untuk kita tawar. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.